Kenapa harus dimediasi, Pak? Jadi yang terjadi, yang bersangkutan betul-betul tidak memahami. Jadi yang terjadi menurut saya bukan sebuah ketidakpahaman, bukan karena tidak paham, tetapi karena sengaja ingin melawan aturan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Akhirnya polisi angkat bicara terkait dengan kasus pelarangan masker di Masjid Al-Amanah, Bekasi. Dan seperti apa tanggapan polisi? Kita lihat tayangan berikut ini. Pada saat itu hari Selasa tanggal 27 April 2021, kira pukul 2 siang, para jemaah akan melaksanakan sholat zuhur. Kemudian ditegur oleh DKM Masjid, dalam Ustadz AR namanya. Ini terjadi karena pemahaman yang salah tentang protokol kesehatan. Jadi warga tersebut melaksanakan dengan sholat dengan menggunakan masker. Kemudian dari pengurus masjid merasa di sini sehat, di sini aman, tidak perlu menggunakan masker, sehingga terjadi percekcokan dan sudah kami luruskan, sudah diberikan pemahaman yang benar tentang penerapan protokol kesehatan dimanapun itu harus diterapkan, termasuk di tempat ibadah, sehingga sudah terjadi pemahaman yang benar terhadap pengurus masjid tersebut. Dan saat ini di masjid tersebut sudah diterapkan protokol kesehatan, sudah ada di lantai masjid tanda-tanda lokasi untuk berdiri, lokasi untuk berdoa, sehingga jarak bisa diatur. Jadi kemarin memang terjadi kesalahpaham terhadap penerapan protokol kesehatan. Pak, kenapa nggak diterapkan secara hukum, Pak? Ini kan terkait ada pelanggaran secara hak asasi sendiri, Pak. Dan itu juga kan aturan di terkait prokes kan sudah jelas, Pak, bahwa Satgas menetapkan bahwa kita harus bermasker, Pak. Kenapa harus dimediasi, Pak? Jadi yang terjadi, yang bersangkutan betul-betul tidak memahami. Tidak memahami bahwasanya pemahaman dia salah, bahwa dia telah menerapkan aturan yang salah, sehingga diberi pemahaman tentang pemakaian masker tersebut. Pak, katanya sudah beberapa kali juga Pak diperingatkan di bulan April juga Pak. Memang yang bersangkutan itu adalah di Masjid Al-Amanah, itu masjid keluarga, termasuk orang yang suka bertingkah laku yang berbeda dari yang lain. Seringkali timbul permasalahan, cekcok mulut, kemudian sudah dibina. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kepada yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif dan tidak perlu. Sekarang berarti sudah selesai secara kekeluargaan Pak, mediasinya Pak? Masalah tersebut sudah selesai. Langsung pada saat kejadian malamnya semua menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kepada yang bersangkutan, pemahaman yang sempit, yang salah sudah diluruskan dengan bantuan daripada Musbika, kemudian para tokoh agama, itu bisa terjadi. Pak, kalau ada anggapan di masyarakat hal itu cukup diberikan pemahaman, kalau ada terulang lagi bagaimana, Pak? Terulang bisa kita pertimbangkan untuk dilaksanakan penindakan secara. Mohon maaf Pak Kapolres, kalau saya boleh menilai, ada kesan bahwa Pak Polisi Polres Bekasi seolah-olah membela, melindungi takmir masjid yang kurang ajar itu. Takmir masjid yang telah terang-terangan menunjukkan sikap intoleran, sikap radikal, sikap intimidatif atas sebuah kebijakan negara yang sudah berlangsung setahun lebih. Sekali lagi, terkait dengan prokes ini, negara sudah menerapkan aturan ini lama, bukan kemarin sore, sudah setahun lebih Pak. Artinya apa?
Artinya tidak masuk akal kalau kemudian takmir masjid di tengah kota bernama Bekasi itu disebut salah memahami, tidak paham. Jadi bukan sebenarnya kalau kita melihat video tayangan sebelumnya bagaimana takmir masjid dan konco-konconya ini mempersekusi jamaah yang pakai masker. Dari situ jelas sekali bahwa mereka bukan karena salah paham, bukan karena salah memahami, tetapi karena memang sengaja ingin melawan kebijakan negara. Jangan pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Kata agama, di dalam agama bilang, siapa orang yang Al-Quran surah Al-Imran ayat 96 dikatakan paman dakholahu kana aminan. Orang yang masuk dalam masjid itu aman. Itu Al-Quran. Terus kata mau apa sih? Mau apa? Lu mau bikin peraturan? Lu ikut mau apa? Langsung nih. Udah. Bikin peraturan lu ya. Saya pakai masker, saya mau sholat. Pemerintah punya aturan, ulama itu punya aturan. Lu itu sekarang ada ikut pemerintah. Enggak bisa. Ulama lebih tinggi dari pemerintah. Bahkan membenturkan kebijakan negara terkait prokes ini dengan Al-Quran menurut pemahaman dangkalnya dia gitu. Jadi yang terjadi menurut saya bukan sebuah ketidakpahaman, bukan karena tidak paham, tetapi karena sengaja ingin melawan aturan negara, ingin melawan kebijakan negara. Satu, yang kedua, bahwa indikasi mereka ingin melakukan perlawanan terhadap kebijakan negara terkait dengan pandemi ini dilihat dari sikap arogansi mereka yang mengatakan bahwa aturan agama lebih baik daripada aturan pemerintah. Artinya bahwa ini atas dasar atau didasari sikap ideologi yang salah terhadap agama. Kalau salah memahami agama, iya. Tetapi salah memahami aturan protokol kesehatan, tidak. Mereka sengaja melawan itu. Yang ketiga, bahwa hal itu, kekacauan di masjid itu, seperti Pak Kapolres sendiri mengakui, bukan hanya kali ini saja terjadi, Pak. Tapi sudah pernah terjadi sebelumnya. Artinya apa? Sama sekali ini membantah bahwa mereka tidak paham. Tapi memang sekali lagi, mereka memang sedang melawan negara. Sebuah sikap melawan negara atas ideologi agama, pemahaman agama yang salah, sebagaimana kelompok-kelompok radikal melakukan itu semua. Yang mengklaim pemerintah ini adalah rezim zalim, aturan-aturan tauhid, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mohon maaf Bapak, barangkali ada baiknya lah ditinjau kembali, hanya sekedar selesai di atas materai 10.000, karena sikap itu, kelompok ini sudah bukan hanya ini saja, tapi sering terjadi di banyak tempat. Dan akibatnya pandemi di negara ini nggak selesai-selesai. Di samping kemudian kekacauan, kegaduhan yang muncul berikutnya atas sikap-sikap intoleran itu. Kami menunggu komitmen pemerintah, komitmen aparat yang mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi siapapun, kelompok manapun yang bersikap intoleran di negara ini. Saya kira itu aja tanggapan singkat lah ya terkait kasus yang sedang viral ini. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.